Halo semuanya. Oke. Halo guys. Kita general reading ya. Ini general reading. Pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya. Atau disebut vice versa. Jadi, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kita mau cek prediksi 7 hari mendatang ya. Prediksi tentang 7 hari ke depan. Oke, cara aku ngerasa 7 hari ke depan ini akan banyak overthinking ya, akan banyak mikir. Beberapa di antara kita kayak ya banyak mikir aja gitu, entah banyak pikiran atau ya overthinking, stres, baperan, sensitif gitu. Jadi mengatasinya, coba relax aja, berdamai sama keadaan, berdamai sama kenyataan, ya. Berdamai dengan kenyataan atau keadaan itu kayak ya udah, yang penting sudah berusaha, yang penting pernah berjuang. Jadi kalau di luar kendali, di luar kontrol, atau tidak dihargai, tidak diapresiasi ya lepasin gitu, ikhlasin ya, itu sih. Oke. Dan aku rasa ya, rasa-rasa overthinking, banyak mikir, baperan, stres itu bisa diatasi dengan menyibukkan diri sendiri mungkin ya. Coba sibukkan dirimu, ngerjain ini, ngerjain itu ya, sibukkan diri kita gitu. Ya ngapain lah ya kan, gitu. Terus aku ngelihat beberapa ini energinya berat ya, mungkin bisa memikirkan seseorang, energinya berat. Ini sebenarnya karena dia juga berat ke kamu, energi dia berat gitu, kayak mungkin ada yang mikirin kamu juga ya kayak dalam banget sih. Maksudnya ada seseorang memikirkan kamu tuh sangat dalam, ada yang berpikir sangat dalam gitu tentang dirimu. Mungkin dia mau bicara tapi belum kesampaian, mungkin mau ketemu tapi belum terwujud gitu. Jadi dia kepikiran, dia dalam sih mikirin kamu. Dan ya itu energinya berat ke kamu ya. Energi dia tuh kayak berat banget lah ke arah kamu. Kamunya jadi ngerasa berat, kamu jadi ngerasa baperan, kamu jadi ngerasa overthinking gitu ya. Ya, kalian ada ikatan batin.
Oke, kemudian 7 hari ke depan. Sebenarnya kamu ini juga harus banyak-banyak memaafkan, ya. Harus banyak-banyak mengikhlaskan. Ya supaya ngerasa lepas, ngerasa tenang gitu, ya. Jadi banyaklah ikhlas atau ya terutama memaafkan gitu. Dan harus profesional sih aku lihatnya. Harus profesional. Kayak ya gimana ya? Misalnya kita sekarang sensitif banget. Misalnya kita sekarang baperan banget, kita kepikiran ini, kepikiran itu, ya. Cuma kalau kerja ya kerja, ya harus profesional kan. Kalau ada kegiatan penting ya fokus gitu. Ya walaupun kita lagi sensitif, walaupun kita lagi baperan, lagi overthinking, tapi harus profesional. Melanjutkan hidup, harus profesional, jalani aktivitas, harus profesional jalani kegiatanmu sehari-hari. Gitu. Oke? Oke. Terus aku lihat ya, ini tuh sebenarnya ada yang sadar. Ada yang sadar bahwa dia itu cocok sama kamu, ya. Ada yang sebenarnya sadar gitu. Entah siapa ini ya. Bisa dia, bisa teman, bisa keluarga atau siapa ya. Kayak ngerasa ya sebenarnya kamu yang ngerti saya. Sebenarnya kamu yang memahami saya. Sebenarnya kamu yang menyayangi, mengasihi saya gitu. Ya kamu cocok sama saya. Kamu bisa melengkapi saya gitu. Tapi ya banyak drama aja atau keadaan ya gitu. Oke? 7 hari ke depan kamu ini sebenarnya hebat loh. 7 hari ke depan kamu hebat banget ini. Kamu kuat, kamu hebat, kamu tangguh, kamu tegar, kamu sabar, ya. Ya walaupun dalam kondisi sensitif, dalam kondisi baperan, dalam kondisi masih sakit hati, masih kecewa, tapi kamu berkarisma juga sih. Kamu tetap berkarisma, kamu tetap bersahaja, kamu tetap sederhana, kamu tetap nggak banyak tingkah, kamu tetap nggak banyak ngomong atau apa gitu, ya. Itu sih. Oke. Kita lihat lagi ya. Terus 7 hari ke depan. Ini ada yang seperti terjebak ya sama ulahnya sendiri. Ini ada terjebak sama perbuatannya sendiri. Ya, ada seperti itu. Contohnya apa ya? Ya dia bikin salah, dia berbuat salah. Ya dia terjebak gitu sama kesalahannya. Akhirnya kalian berpisah, akhirnya kalian tidak bicara gitu. Atau ada terjebak sama egonya. Akhirnya ya kalian diam-diam aja. Akhirnya kalian ya tidak berinteraksi lagi ya gitu. Jadi ngerasa kejebak sih. Kenapa ya aku egois banget? Kenapa aku melakukan ini, melakukan itu? Kenapa aku mengecewakanmu? Kenapa aku nyakitin kamu? Ya kita jadi begini, kita jadi begitu. Ya kepikiran. Jadi stres-stresnya kamu ya. Orang ini lebih stres sebenarnya. Ya. Stres-stresnya dirimu atau kamu sensitif banget sekarang. Dianya ini lebih stres. Dia lebih sensitif gitu. Dia ini bisa emosi, bisa marah-marah sama diri sendiri.
Ya bisa kesel gitu sama diri sendiri. Kenapa aku sebodoh ini? Kenapa aku pecundang banget, pengecut gitu? Kenapa aku jahat sama kamu gitu? Ya, seperti itu. Dan 7 hari ke depan ya, kamu itu gak usah khawatir berlebihan. Gak usah panik, cemas berlebihan. Jangan takut berlebihan ya. Beberapa ini kayaknya ada kecemasan. Beberapa ada kekhawatiran. Bagaimana ya hidupku ini? Kedepannya gimana? Aku akan seperti apa? Dia nanti gimana? Mereka nanti gimana gitu. Ada sih kekhawatiran atau kecemasan ya. Tapi di sini dibilang keberuntungan akan berpihak sama kamu, ya. Semesta akan berpihak sama kamu. Gitu. Jadi yang jahat-jahat itu, yang toksik negatif itu nggak akan menang. Nggak akan menang. Nggak akan bahagia gitu. Jadi ngapain khawatir, ngapain takut? Ya tabur tuai itu ada. Kamu yakin aja gitu. Jadi jangan khawatir, jangan cemas gitu ya. Sebenarnya yang jahat itu nggak selamanya menang gitu. Atau memang ya kejahatan nggak bisa menang sebenarnya. Kejahatan, keburukan, keegoisan, ya orang-orang manipulatif itu nggak akan menang. Ya, tidak akan menang. Ya akan hancur, akan jatuh. Ya ada karma gitu. Terus sih. Jadi kalau kamu baik, kalau kamu yang berjuang, kamu yang berkorban, ya kamulah dapat keberuntungan gitu. Itu dalam waktu dekat ya, 7 hari ke depan. Jadi kamu banyak-banyak berdoa, banyak ibadah, dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya, itu aja. Ngapain takut? Oke? Jadi takut itu kepada Tuhan saja, kepada Yang Maha Kuasa. Itu aja. Oke ya. Ini kan keberuntungan gitu. Jadi 7 hari mendatang kamu akan beruntung. Jangan sedih-sedih ya. Jangan sedihlah, jangan menyerah. Jangan ngerasa kayak kok kita terus ya menderita. Kok aku terus ya terinjak-injak begitu. Kok aku terus yang merana begitu. Nggak selamanya. Nih 7 hari mendatang ada kalian memang ya akan beruntung, kayak kamu nggak akan kenapa-napa gitu. Hidupmu akan lebih baik, hidupmu akan lebih sejahtera, hidupmu akan lebih makmur, akan lebih teratur daripada mereka gitu. Kayaknya jalanmu akan dimudahkan ya. Jalanmu akan dilancarkan oleh Tuhan. Nah ini kan keberuntungan lagi. Wah luar biasa. Jadi orang-orang baik tetaplah baik ya. Tetaplah penuh cinta, penuh kasih sayang. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Ya, kamu harus optimis. Optimis ya. Jadi kalau 7 hari ke depan ada aja mengganggu pikiranmu. Kalau 7 hari ke depan ada aja bikin sensitif. 7 hari ke depan ada aja bikin ngedown, bikin ngedrop. Ya bangkit lagi lah. Semangat lagi ya. Karena kamu akhirnya akan menang. Kamu akhirnya akan sukses ya. Jadi jangan biarkan kamu ngedown lama-lama. Jangan biarkan kamu sensitifnya lama-lama ya. Cepetan dong bangkit lagi ya. Gitu.
Dan aku ngerasa 7 hari ke depan ini ada yang berharap sama kamu. Ada yang berharap kayak, kamu hubungi aku dong, datangi aku begitu. Ada yang berharap ya. Karena ini beberapa diam-diaman ya, beberapa sudah cuek-cuekan gitu. Oke? Ini 7 hari ke depan dibilang ya kamu harus dinamis sih, harus banyak bergerak. Kalau banyak bergerak, banyak aktivitas, ya tidak terasa sih semuanya. Tidak terasa semua bisa dijalani ya, tidak terasa semua bisa dilalui begitu ya. Itu sih. Dan ada perkembangan spiritual ya 7 hari ke depan. Ada perkembangan spiritual kayak kamu sadar harus fokus ke diri sendiri. Kamu sadar untuk memperbaiki diri. Kamu sadar fokus ke ilahi, ke Tuhan ya. Dan tetap mengasihi sesama manusia gitu. Jadi pun kalau ada bikin kecewa ya udah maafin aja. Ya mau gimana? Capek juga sakit hati ya. Itu. Kayaknya 7 hari ke depan nanti ada berita deh, ada kabar tidak terduga. Iya, mungkin kamu ngerasa seseorang itu akan bahagia, tapi kayaknya enggak, aku lihat. Itu sih. Jadi 7 hari ke depan beberapa kan bisa ngerasa, ah dia pasti bahagia, ah mereka pasti senang-senang aja. Padahal enggak gitu sih. Nanti ada kabarnya ini, ada beritanya. Kamu akan tahu, ih ternyata dia begini ya, begitu ya, kasihan ya hidupnya. Ternyata dia lebih menderita daripada saya. Ternyata dia jatuh gitu. Maksudnya ternyata dia jatuh juga, kayak apa ya? Ya mungkin ada orang yang sombong, angkuh ya, egois, egonya tinggi begitu. Ya kita ngerasa kayak ya udah egois, angkuh gitu kan. Ya dia akan seneng-seneng aja gitu. Ternyata bisa jatuh juga gitu. Bisa ngedown, bisa ngedrop, atau terjadi sesuatu di hidupnya, terjadi apa gitu. Jadi kamu nanti kaget. Kamu kaget nanti ternyata dia menderita. Ternyata dia kayak ya menyedihkan hidupnya. Kamu akan tahu. Bisa ini temanmu, keluargamu atau saudaramu ya, kayak nanti ada kabar, nanti ada berita. Ih kasihan juga ya dia. Ternyata begini hidupnya, begitu hidupnya. Nah, gitu. Kamu akan kaget. Oke? 7 hari ke depan. Kamu akan tegas sih. Apalagi soal uang, ya. Ini beberapa harus tegas. Ya, terutama tentang yang kamu punya, tentang yang kamu miliki. Jangan sampai rugi. Yang bener aja, rugi dong, gitu. Jangan rugi lagi. Jangan dimanfaatin lagi lah, jangan dimanipulasi lagi atau apa gitu ya. Jangan dipermainkan lagi. Misalnya ya, jaga hatimu, jangan disakiti lagi, ya. Batasi diri aja. Atau jaga uangmu, jangan berkorban terus, ya. Tegas dong. Masa kamu terus yang rugi ya? Yang bener aja, rugi dong. Kan ada gitu ya. Terus, oke. Cie, cie. Keluar nih kartu. Oke. Ini
Aku ngerasa ya, eh ada yang ya baper banget lah sama kamu. Apalagi nih bulan-bulan yang baperan ya. Jadi kamu baperan, dia baperan, ya. Tuh, aku ngerasain ada yang sebenarnya sayang banget sama kamu. Tapi nggak tersampaikan begitu. Entah dia malu, atau egonya besar begitu, atau karena keadaan, atau ya udah susah aja untuk bicara. Udah susah sih buat komunikasi, ya. Dan aku rasa ini beberapa orang baper sama kamu. Beberapa orang kepikiran kamu gitu. Kayak kayak gimana ya kalau orang-orang baper ya? Pasti memikirkan manisnya kenangan sama kamu. Pasti memikirkan kebaikan-kebaikanmu. Itu ada. Ya termasuk keluarga, saudara. Ada yang kayak terbayang-bayang kenangan-kenangan manis kita waktu dulu. Atau banyak hal yang manis, yang baik tentang dirimu. Itu bikin tersentuh ya. Hati ini tersentuh. Hati ini kayak luluh gitu. Ya ada sebaper itu. Kayak kamu di mana ya sekarang? Kamu tuh apa kabar gitu? Kok kita sudah asing ya? Kok kita aneh ya sekarang? Pengen deket gitu, pengen peluk. Ya gitu sih. Oke? Dan 7 hari ke depan sepertinya ada mau cerita-cerita sama kamu. 7 hari ke depan ada nanti ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sama kamu tentang kehidupannya gitu. Ada nanti curhat, cerita sama kamu. Begini kehidupanku, begini keluargaku, begini uangku, begini ya banyak masalah aku. Ini berapa nanti ada kabar sakit ya. Entah siapa sakit. Oke. Dan 7 hari ke depan akan ada kejelasan ya. Akan ada kejelasan. Aku lihatnya. Ini kejelasan tentang yang kayaknya kamu tunggu-tunggu deh. Yang kamu nanti-nanti. Karena 7 hari ke depan adalah waktu yang tepat gitu. Mungkin 7 hari ke depan waktu yang tepat gitu. Untuk menjawab teka-teki kehidupanmu. Atau terjawab gitu misteri-misteri di kehidupanmu. Termasuk tentang seseorang, teman, keluarga, atau siapapun ya. Gitu sih, kayak misalnya bertanya-tanya, siapa ya yang peduli sama saya? Siapa ya yang mau nyari saya? Siapa sih yang respect sama saya? Apa jangan-jangan gak ada gitu? Siapa sih yang mau sama saya? Apa jangan-jangan gak ada gitu? Tapi kelihatan 7 hari ke depan ada yang peduli sama kamu. 7 hari ke depan ada yang nyari kamu. Jadi kayak jelas kan, kamu tuh berharga. Kamu tuh bakalan dicari gitu. Gitu. Oke, dan 7 hari ke depan beberapa ini belajar lagi membuka diri ya. Beberapa belajar lagi gitu, bersosialisasi. Karena gimana ya? Nggak selamanya kan menutup diri. Nggak selamanya membatasi diri. Ya, ada saatnya buka diri lah. Buka diri, bersosialisasi ya, untuk jalan kesuksesan kamu juga gitu. Ya beberapa banyakin dong relasi ya. Banyakin relasi gitu untuk keberhasilanmu ya. Nah ini lagi kan
Aku ngerasa 7 hari ke depan ada beberapa hal terjawab, ada beberapa hal memang sudah waktunya terjawab 7 hari ke depan. Tuh. Oke, kebenaran ya. Ini beberapa akan menemukan solusi, beberapa akan menemukan titik terang atas persoalanmu, masalahmu, ya. Dan sepertinya 7 hari ke depan ada yang mau inisiatif ya. Ada yang mau inisiatif komunikasi. Ada yang mau inisiatif gitu, berkabar. Ya demi menjaga silaturahmi supaya tidak terputus ya. Ya gitu. Oke, terus. Ini beberapa kalian diingetin jaga juga kesehatan ya. Ada ya kita diingetin juga jaga kesehatan. Beberapa ini gampang capek, lelah fisik, lelah mental, jadi ya istirahat juga ya. Tuh. Oke, 7 hari ke depan masih ada yang mau melirik kamu, masih ada yang mau melihat kamu, kepoin kamu, itu masih ada ya. Tapi masih ada juga yang kebingungan. Iya nih, masih ada juga yang bingung gitu, buka pembicaraan sama kamu. Bingung harus ngomong apa, harus bilang apa, bertindak seperti apa. Kalau ngajak ketemu, kamu mau nggak ya gitu. Ada yang masih bertanya-tanya. Oke? Dan aku ngerasa 7 hari ke depan ini tuh ada kejelasan lagi ya tentang hal-hal yang membingungkan selama ini. Itu sih. Mungkin beberapa ya di antara kita ada yang bingung. Ini hidup aku dibawa kemana ya? Koneksi ini, hubungan ini dibawa kemana ya? Aku sih ngeliatnya 7 hari ke depan akan terjawab sih. Kamu tuh harus apa? Bertahan, melepas, ya akan terjawab. Jadi kamu akan dituntun, langkahmu ke sini, langkahmu ke sana, supaya jelas pada akhirnya. Ya, seperti itu. Dan memang 7 hari ke depan ada lagi sih permohonan maaf ya. Ada lagi mau minta maaf. Oke? Sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.